FDN Studio, sharing for the future. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Di sini kita akan membahas tentang fungsi logika atau if di Microsoft Excel. Ya, di sini saya sudah ada bahan untuk latihan. Nah, nanti di sini ada untuk latihan dan ini ada contoh yang akan saya jelaskan. Nanti yang latihan silahkan diisi. Baik, untuk fungsi if di Microsoft Excel itu susunannya seperti ini ya. If, kemudian buka kurung, pernyataan atau syarat, kemudian nilai benar, kemudian nilai salah. Untuk separatornya di sini bisa menggunakan titik koma atau koma, tergantung dari settingan komputer. Jadi kalau misalkan di Microsoft Excel itu kan ketika kita ngetik, contoh misalkan di sini saya ngetik rumus if buka kurung. Nah, itu kan di sini ada susunannya ya. Ada susunannya, kemudian di sini ada pemberitahuan separator yang digunakan. Kayak settingan komputer di sini kan dia menggunakan titik koma. Nanti ada komputer yang menggunakan koma. Tapi secara susunan sama aja ya. Yang intinya di sini nilai benar maksudnya apa? Nah, nilai benar ini maksudnya adalah nilai yang akan muncul ketika pernyataan itu bernilai benar atau ketika syarat itu terpenuhi. Kemudian nilai salah akan dimunculkan ketika pernyataan bernilai salah atau syaratnya tidak terpenuhi. Contoh misalkan kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalkan di kelas gitu ya. Jika menggunakan seragam putih abu-abu boleh masuk, selain itu tidak boleh masuk. Nah, yang menjadi pernyataan atau yang menjadi syarat itu adalah menggunakan pakaian putih abu-abu. Kemudian nilai benarnya itu boleh masuk kelas, nilai salahnya itu tidak boleh masuk kelas. Berarti kan nilai benar itu dilakukan ketika syaratnya terpenuhi gitu kan. Kayak tadi dia menggunakan seragam abu-abu putih abu-abu ya dia boleh masuk. Tapi dia misal menggunakan seragam pramuka ya berarti dia tidak boleh masuk gitu ya. Nah, contoh di sini misalkan untuk menentukan gaji pokok. Ini soalnya dimana gaji pokok ini akan ditentukan dari kode. Dari sini berarti ya, jika kodenya A, maka gaji ini akan diisi dengan angka 2 juta. Jika B, dia akan diisi dengan angka 1 juta. Nah, maka di sini kita gunakan fungsi if. Seperti biasa di Microsoft Excel diawali dengan sama dengan. Kemudian if buka kurung. Persyaratannya apa? Syaratnya itu kode. Berarti kode itu kan selnya di mana? Sel yang mau diuji itu berarti yang lurus dengan sel yang sedang kita isi. Kita sedang isi di D6, maka sel ujinya pasti adalah B6. Ngambil ke sini kan ya, lurus dengan pengisian. Jika kode A, berarti jika di B6 sama dengan A. Titik koma atau separatornya, maka nilai benarnya apa? Nilai benarnya 2 juta. Gitu kan ya. Kemudian jadi koma lagi, nilai salahnya 1 juta. Nah, gini. Nah, ini menjadi blok pernyataan atau syarat, yaitu B6 sama dengan A. Kenapa B6 sama dengan A? Karena di sini yang jadi syarat adalah jika kodenya A. Berarti jika B6 A. Kemudian jika apa di sini? Di soalnya itu jika A maka 2 juta. Nah, maka yang menjadi nilai benar adalah 2 juta. Kemudian nilai salahnya 1 juta. Karena dia bukan A. Ketika bukan A, ini kan di sini jika B maka 1 juta. Berarti kan bukan A. B itu kan bukan A. Jika bukan A, maka 1 juta. Nah, kalau kita enter, dia dapat 2 juta. Kalau kita tarik nih ke bawah rumusnya, nah gini. Jadi enak di Excel itu ketika ketemu satu rumus tinggal ditarik aja. Nah, ini dapat 2 juta, 1 juta gitu. Bagaimana kalau ini kita ganti C atau D? Misalkan yang ini kita ganti D.
kira-kira akan muncul apa? Ya tetap dia akan muncul 1 juta. Kenapa 1 juta muncul sedangkan di sini D? Tadi karena di rumusnya itu jika A 2 juta, selain A maka 1 juta. Jadi mau B, mau C, mau D, mau kosong sekalipun dia pasti dapat 1 juta karena bukan A gitu ya. Yang sebelahnya misalkan kita akan mengisi status, jika A maka karyawan lama, jika B maka karyawan baru. Kira-kira gimana rumusnya? Sama aja kayak tadi ya, sama dengan if ambil pernyataannya yaitu kode sama dengan A, maka kita isi dengan karyawan lama. Kemudian kalau bukan A maka karyawan baru. Gini ya. Ini pernyataan atau syaratnya, ini nilai benarnya, ini nilai salahnya. Enter. Tinggal tarik. Nah, sama aja ya. Ini D, dia juga dapat karyawan baru karena bukan A. Oke, itu untuk fungsi logika if tunggal. Kita lanjut ke contoh 2. Di sini ada soal juga nih, ada contoh soal juga. Di sini daftar nilai ujian. Rata-rata didapatkan dari 40% nilai teori dan 60% nilai praktek. Berarti rumusnya ini mah manual ya. 40% dari itu berarti kali teori ditambah 60% dari. Nah, ini kalau nggak bisa diklik harus ketik manual. Dia ada di E7. Ntar ini rumusnya ya. Sesuaikan 40% nilai teori itu D7, ini 60% praktek, 60% E7. Nah, sekarang kita akan menentukan keterangan. Ini keterangan didapatkan jika rata-rata lebih dari 60 maka lulus, jika di bawah 60 maka gagal. Nah, jadi ditentukan dari sini. Kalau ini di atas 60 dia lulus, berarti ini lulus. Nah, ini gagal nih. Ini nanti gagal. Maka rumusnya sama aja kayak tadi. Kita gunakan if, kemudian buka kurung. Yang menjadi syarat adalah rata-rata. Berarti rata-rata itu ambil yang selnya F7. Kemudian lebih dari sama dengan, ikutin aja, lebih dari sama dengan 60 maka isi dengan kata lulus. Kemudian selain itu isi dengan kata gagal. Gini ya. Ini yang menjadi pernyataan atau syaratnya lebih dari 60. Kemudian dia diisi dengan lulus. Kemudian dia diisi dengan gagal kalau ini tidak terpenuhi. Nah, ini lulus. Kalau kita tarik pasti yang paling bawah dan yang kedua dari bawah juga gagal. Ini ya. Nah, kalau ini misalkan dia kita ganti dapat 0 maka dia gagal. Ya. Oke, yang selanjutnya adalah untuk grade. Nah, ini namanya logika if jamak. Kenapa if jamak? Karena kita akan menggunakan fungsi if-nya lebih dari satu. Kalau tadi kan cuma satu if nih. Ini kan cuma satu if yang kita gunakan. Nah, ini if tunggal namanya. Nah, sekarang if jamak. Karena di sini kan jikanya banyak nih. Jika. Nah, penggunaan kata if itu dihitung dari nilai yang akan dimunculkan dikurangi 1. Ini kan istimewa, kemudian baik, cukup, kurang, dan parah. Berarti kan ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka fungsi if yang kita gunakan itu pasti ada 4 ya.
rumusnya kayak gimana? Sama aja kayak tadi, cuma disambung-sambung. Langsung aja ya. Di sini sama dengan if yang menjadi syarat itu kan rata-rata ya. Rata-rata lebih dari 95. Berarti if buka kurung rata-rata kan sama aja di sini di F7. Lebih dari sama dengan 95, maka diisi dengan istimewa. Nah, ini kan kalau tadi kita langsung nilai salahnya di sini. Nah, karena if-nya banyak, di sini kita gunakan if lagi. Tapi jangan pakai sama dengan. Sama dengan di Excel cukup di awal saja, satu kali saja. Kecuali kalau sama dengan untuk perbandingan kayak gini kan. Nah, ini kan perbandingan. Kalau sama dengan untuk rumusnya satu aja. Nah, di sini if lagi sama berarti di F7. Nah, yang kedua ini lebih dari sama dengan 85. Kita ikutin aja. Maka diisi dengan kata baik. Kemudian if lagi lebih dari sama dengan 75, maka diisi dengan cukup. Kemudian if lagi F7 lagi lebih dari sama dengan 60, maka diisi dengan kurang. Yang terakhir parah. Ini ketinggalan F7 nya. Ya, nih kalau if-nya banyak kayak gini jadinya. Ini kan if yang pertama. Ini syarat yang pertama. Jika syarat pertama ini terpenuhi, maksudnya jika nilai rata-ratanya lebih dari 95, maka maka grade akan berisi kata istimewa. Kemudian jika rata-ratanya lebih dari 85 tapi di bawah 95, maka diisi dengan kata baik. Jika lebih dari 75 tapi nggak nyampe 85, di bawahnya berarti contoh misalkan 80, nah maka akan diisi dengan kata cukup. Nah, kemudian kalau misalkan lebih dari 60 tapi di bawah 75, maka dia akan berisi kata kurang. Namun jika di bawah 60, maka akan diisi kata parah gitu. Gitu ya. Kemudian kita enter. Nah, kalau muncul kayak gini dia cuma nanya untuk tutup kurungnya aja, karena kita kan nggak dikurungin tadi. Kalau kita yes, maka akan dikasih tutup kurung secara otomatis. Tinggal kita tarik. Nah, ini parah, cukup, baik, gitu ya. Sesuai kan? Ini 96 istimewa. Nah, ini kan 96,2 itu kan lebih dari 95, maka istimewa. Ini baik. Kenapa baik? Karena lebih dari 85. Ini lebih dari 85 kan 88, tapi di bawah 95. Ini kan di bawah 95, maka baik. Yang ini kurang karena di bawah 85 ya, di bawah 85 tapi di atas 60 ya. Gini ya, cukup kan di atas 75 tapi di bawah 85. Ini 79. Gitu ya. Oke, itu untuk fungsi logika if di Microsoft Excel. Silahkan disimak, kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Kemudian di sini ada latihan. Nah, latihan ini silahkan diisi. Nah, ini kan ada nilai akhir didapatkan dari ini 10% dari absen ditambah 30% dari tugas, 60% dari final test. Ini berarti ya. Kemudian huruf mutu sama kayak yang tadi, sama kayak yang ini ya. Ini huruf mutu nanti ini buat perhitungannya kayak tadi. Huruf mutu keterangan juga sama, cuma dia ditentukan dari huruf mutu. Nah, kalau ini nanti ini pakai count if. Oke, sampai sini dulu
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.